Bapak Ibu semua, saudara-saudara juga, tadi apa perasaannya ketika saya salah? Salah membaca, santai aja santai. Ayo, tadi saya salah baca kan? Saya membaca ayat 23, pasal 23 ayat 36. Saya bedakan satu dulu, kenapa? Apa rasanya? Ayo dong santai aja, apa rasanya? Hah? Enggak tahu masalah. Enggak apa-apa, jangan enggak apa-apa dong. Nah, kan pemegang. Nah, ini artinya kalau tema kita adalah berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan dalam kesiapsediaan. Ada nggak yang berpikir, ini Pak Jimmy siap nggak sih khotbahnya? Kok salah baca? Apa artinya di sini, Bapak Ibu? Kita harus menjaga diri kita untuk melakukan, memahami apa yang harusnya kita lakukan. Semua orang mempunyai pergumulannya masing-masing. Semua orang mempunyai karakternya masing-masing, tetapi ayo, sebagai gereja kita diajak untuk siap menanti Tuhan dalam kewaspadaan, kesiapsediaan. Padahal tadi saya mengharapkan, saya udah setting dari belakang tuh. Ketika saya salah baca, ketika saya salah membaca itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya, wah salah kan itu. Ada salah satu dari kita, Bapak Ibu yang angkat tangan, Pak Jimmy salah bacanya. Saya malu enggak? Enggak, wong saya salah kok. Lalu saya akan berganti. Nah itu, gereja beribadah itu harus gembira, jangan takut. Nah kenapa saya pakai suasana didandani adat Batak? Karena tema Natal kita secara umum itu adalah menyambut Kristus, menyambut kedatangan Kristus dalam kepelbagaian yang bersahaja. Artinya setiap kita diterima kok. GKI memang di latar belakangi etnis Tionghoa. Namanya aja Tionghoa Kitok Kahwe. Minta maaf kalau saya salah baca. Ada yang juga ngomong Chunghua Citu Chauhui. Maaf kalau saya salah baca. Tapi kita semua diterima. Maka ayolah kita menantikan Tuhan dengan saling mengingatkan, saling menghargai. Kalau pakai bacaan kita yang pertama dikatakan di sini dikatakan, dan suku bangsa akan pergi serta berkata, marilah kita ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Allah Yakub. Artinya apa? Kita tidak hanya melihat orang dari perbedaan yang ada, tetapi banyak suku bangsa. Setiap kita disambut dengan meriah. Maka ayo Bapak Ibu kita bergereja dengan gembira. Berbahagialah dengan identitas kita. Ada yang Batak, Ambon, Nias, Jawa. Kalau saya orang apa kira-kira? Orang cakep betul. Saya orang cakep betul, itu yang utama ya. Ya sudah, jangan bercanda aja Pak. Kita lagi Advent menanti. Nah, bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Tadi keterbukaan diri kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Dan kita betul-betul menantikan Tuhan dengan kesungguhan. Ini baru Advent yang pertama nih, coba hayati. Pikirkan, hayati apa yang membuat kita semua itu mencari Tuhan, menantikan Tuhan. Itu penting. Jadi bukan cuma menyambut hari Natalnya nih. Natal kan kelahiran, jangan pas tanggal penghayatan kelahiran Kristus aja nih Bapak Ibu. Tapi apa nih dalam hidup kita menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Bapak Ibu, setiap kita punya pergumulan masing-masing. Ada yang dikasih jalan ekonominya mungkin agak susah. Ada yang mungkin kesehatannya agak berat.
Ada yang sehat, ada yang beruang, semuanya diberikan anugerah masing-masing dan mari kita jalani hidup kita dengan menantikan Tuhan dalam kesiapsediaan. Artinya bahwa apapun masalah kita, Tuhan tahu pergumulan kita. Maka ayolah terbuka pada Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Nya. Pemazmur juga mengatakan demikian, bukan? Wah, bersuka cita hidup ini ketika merasa mencari Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini artinya pemazmur mengajak kita untuk menyongsong Tuhan. Dengan segala beban persoalan hidup kita, pergumulan kita, ayo menyongsong Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap keadaan kita. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, berulang kali kita merayakan Natal, ya begitu-begitu saja tanpa kita tahu kenapa saya menantikan Tuhan datang. Natal di hatiku. Maka mari kita mulai persiapkan dari sekarang. Sudahkah kita berjalan dalam pimpinan Tuhan? Jalani saja hidup ini dengan apa adanya. Nggak perlu buru-buru pengen menyelesaikan pergumulan, ketakutan. Setiap kita diberikan proses untuk mengenal shalom yang ingin Tuhan nyatakan. Nah Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan, menanti Tuhan dalam kesiapsediaan. Ketika kita sungguh-sungguh terbuka di dalam diri kita. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan berkarya indah dalam setiap pribadi, dalam setiap budaya, dalam setiap kesempatan. Maka di dalam segala kerendahan hati kita, ayo kita seperti penginjil Matius yang berkatakan, menanti-nanti dengan siap sedia. Bahwa kapanpun Tuhan datang dalam hidup kita, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mana yang betul? Datang kedua atau datang kembali? Yesus itu datang kedua kali atau datang kembali? Boleh kasih pendapat? Kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua atau kedatangan kembali. Halo, boleh? Teriak. Kembali, kedua. Kalau semua ada dasar teologisnya. Kalau kita menggunakan istilah kedatangan kedua, berarti kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk menyempurnakan kemuliaannya ketika ia turun sebagai Raja, Mesias yang dinantikan pada akhir zaman. Dan sikap kita sungguh-sungguh mengarahkan hati agar Kristus datang kembali terus dalam hidup kita. Artinya bahwa Kristus datang berkali-kali dalam hidup kita. Tapi mau nggak kita menyambutnya? Kristus datang ketika kita sedang sedih. Kristus datang ketika kita sedang bergumul dalam persoalan. Maka berjaga-jagalah, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita siap sedia untuk menyambut Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersuka cita karena Engkau datang dalam hidupku. Membuka diri, menyambut kedatangan Kristus. Dan kalau kita sungguh-sungguh memerlukan kedatangan Kristus, maka kita bersiap diri. Dulu waktu saya kuliah di Jogja,
Saya paling gelisah kalau dengar kabar mama saya mau datang ke Jogja. Kenapa begitu? Karena saya harus beres-beres. Ini yang pernah kos mungkin mengalami nih anak-anak kos. Spray 3 bulan sekali dicuci gitu ya. Pakaian ada di pojok, ada di gantungan, buku-buku di bawah bantal. Begitu dengar, Jim, mama mau ke Jogja, waduh, mikir. 3 hari bersihin kamar gitu ya. Karena buat saya ya penting menyambut mama saya. Maka siapkan kos-kosan yang kecil itu biar wangi, enggak dekil. Kalau kita sungguh-sungguh menantikan tamu agung, maka kita sedang mempersiapkan diri. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau Tuhan tiba-tiba datang? Bacaan yang kedua mengajak kita untuk selalu menyambut Tuhan dalam kesiapsediaan, yaitu menjaga kehidupan kita sedemikian rupa bahwa dimanapun kita siap dan bagaimanapun kita siap menyambut Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktunya sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kita diajak merefleksikan pada Minggu Advent yang pertama ini dengan menyambut kedatangan Tuhan, dengan menyiapkan diri kita, hidup kita, karena keselamatan sudah lebih dekat. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa yang harus kita lakukan? Didetailkan pada pembacaan Roma. Marilah kita hidup dengan sopan pada waktu siang. Sopan artinya bahwa kita hidup sebagaimana apa yang harus kita lakukan dan siap untuk menghadapi komentar orang. Sopan artinya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menjaga diri, bersikap yang seharusnya kita lakukan, menghargai, menghormati, mengasihi, maka apapun yang terjadi kita tidak takut. Kalau saya takut mama saya datang, uang kamarnya berantakan. Tapi ketika kita menyambut Tuhan, Tuhan, aku siap untuk melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan kita menguasai hidup kita sedemikian rupa agar tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita. Nah Bapak Ibu saya berkata Tuhan, ayo kita menyambut Tuhan. Siap sedia untuk selalu merasakan cinta kasih-Nya. Siapa yang tahu Tuhan datang sebentar lagi. Pas kita lagi enak-enak masak, lagi enak-enak kerja, Tuhan datang. Jim, iya Tuhan, nanti dulu Tuhan, saya belum siap. Enggak bisa, ayo pulang Jim. Wah bahaya. Buka diri bahwa setiap kita ingin menyambut Tuhan dan itu sungguh-sungguh kita memerlukan Tuhan datang dalam hidup kita. Caranya mari kita memperhatikan sikap hidup kita. Bahwa kita tidak dikuasai oleh keinginan daging yang tumbuh dalam diri kita. Jika hari ini saya mengajak kita untuk membuka diri, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Cuman Bapak Ibu saudari sendiri yang tahu, kita sendiri yang tahu apa yang harus kita lakukan, yang harus kita benahi dalam hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin dalam relasi pasutri, mungkin dalam relasi orang tua anak, pelayanan, pekerjaan dimanapun kita berada. Lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita siap menyambut kedatangan Tuhan ketika Ia datang?
Jangan cuma hanya memikirkan pekerjaan, kenyamanan pribadi. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Advent ini minggu yang serius Bapak Ibu. Ketika kita menyambut kedatangan Tuhan, sudahkah hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan? Selamat memaknai Advent. Apa saja yang harus kita persiapkan? Lihatlah diri kita masing-masing. Semoga ketika kita menyambut Tuhan dalam hidup kita, kita selalu memuliakan namanya. Amin.